Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Sus. Apakah benar ini dengan Ibu Amel? Benar Sus? Ibu, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, saya sudah WhatsApp ke Ibu ya. Iya untuk betul. kontrak waktu untuk bercakap-cakap tentang masalah kesehatan keluarga Ibu. Ya, Apakah Ibu bersedia sekarang untuk kita bercakap-cakap, Bu? ya bersedia, silakan saja. Ibu untuk waktunya sekitar 10-15 menit, bagaimana Bu? Ya baik, silakan. Untuk tepatnya di sini saja, apakah bagaimana Bu? Di sini saja wes Sus, biar nyaman juga kalau di sini. Oh iya, baik Bu. Ibu sebelumnya perkenalkan ya Bu ya, di sini saya perawat Rina. Di sini saya akan melakukan pengkajian dan bercakap-cakap tentang kesehatan keluarga Ibu. Nah Ibu, sebelumnya izin bertanya, untuk kepala keluarga di sini siapa ya Bu? Suami saya Sus, Namanya Bu, mohon maaf siapa? Li Hechan. Tuan El berarti ya Bu ya. Iya betul. Ibu, untuk usia suami Ibu ini berapa tahun? 48. 48. Untuk pekerjaannya Bu? Sebagai pengacara. Pengacara. Nah Ibu, kalau dengan Ibu sendiri usianya sekarang berapa tahun? Saya 40 tahun. 40 tahun. Ibu bekerjanya bagaimana? Sebagai ibu rumah tangga saja Sus. Sebagai di ibu sini. rumah tangga. Ibu di sini bersama dengan Bapak L ini mempunyai berapa anak Bu? 3 anak Sus. 3 anak. Untuk anak yang pertama itu laki-laki atau perempuan Bu? Laki-laki. Laki-laki. Usianya berapa tahun? Kira-kira ada mungkin 15 tahun. Dia SMP. Oh 15 tahun ya Bu ya, masih Iya. SMP ya. Kalau yang kedua Bu? Yang kedua masih 9 tahun SD. 9 tahun. Kalau untuk yang ketiga Bu? Itu masih 3 tahun. Oh masih 3 tahun ya Bu? Iya. Lagi dititipin ke neneknya. Oh dititipin ke neneknya. Ibu untuk dari Bapak sendiri apakah ada keluhannya atau keluhan kesehatannya Bu gitu, keluhan Bapak punya keluhan atau gimana? Jadi suami saya tuh perokok aktif. Dia tuh sering banget ngerokok, mungkin satu hari ada 1 bungkus lebih atau 1 bungkus setengah. Itu susah banget dibilangin. Jadi kadang suka agak sesek katanya di. Sesak ya Bu ya? Terus ini juga jadi hitam. Apa? Bibirnya di hitam. Bibirnya jadi hitam. Nah Ibu, kalau untuk Bapak ini merokoknya tuh sudah berapa tahun ya Bu? Dari Bapak umur berapa gitu? Waktu saya masih pacaran juga udah ngerokok sih, kira-kira mungkin dia usia SMA deh. Udah lama berarti Iya, ya Bu ya? udah lama banget. Baik Ibu. Nah kalau dari Ibu sendiri apakah ada yang dikeluhkan Bu? Kalau dari saya sendiri sakit pinggang aja sih ya, karena mungkin ibu rumah tangga ya banyak pekerjaan. Iya ya Bu ya. Tapi sebelumnya Bapak ini pernah menjalani pengobatan nggak Bu? Nggak pernah. Nggak pernah. Paling kalau misalnya sesak napas ya duduk biasa aja kayak gini udah katanya udah lumayan mendingan. Cuman itu sesak napas juga nggak setiap ngerokok dia kerasa, cuman sesekali aja gitu. Jadi nggak ini Iya. hilang timbul. Berarti belum pernah sama sekali ke puskesmas atau rumah sakit gitu Bu? Belum. Kalau Ibu juga sama atau pernah berobat ke Kalau puskesmas? saya mah karena nyari pungu aja ya udah pakai koyo biar lebih mendingan. Berarti diatasinya dengan menggunakan koyo ya Bu ya? Iya. Oke baik. Ibu kalau untuk anak yang pertama itu kan usia SMP ya, apakah ada keluhan masalah kesehatannya? Enggak deh, kayaknya dia sehat-sehat aja. Sehat-sehat aja. Kalau untuk yang kedua Bu? Sama. Untuk yang ketiga? Yang ketiga ini dulu waktu usianya 15 bulan dia tuh pernah step panas gitu ya. Kejang gitu ya Bu ya? Iya, kejang. Panik banget sampai dia ke rumah sakit. Itu tuh Ibu untuk kejangnya itu apakah cuma sekali waktu itu saja atau sebelumnya juga pernah? Cuman itu aja sih waktu 15 bulan aja dulu. Waktu 15 bulan ya, belum pernah lagi berarti ya Bu ya? Jangan sampai alhamdulillah anak saya biar sehat-sehat aja. Iya, amin ya Bu ya. Ibu di sini izin bertanya kan tadi bapaknya itu suka ada sesek gitu ya. Paling diredakannya dengan duduk-duduk aja gitu ya Bu ya. Ya karena bukan sesek yang kayak asma gitu, cuman ini agak sesek nih dikit gitu. Nanti kalau dia udah duduk juga
udah mending atau enggak saya urut apa ini namanya Punggung. punggungnya dikit-dikit ya udah, atau enggak saya kerok gitu kayak sesek biasa aja, nggak kayak yang berat-berat. Oh iya baik Bu. Terus izin bertanya juga Ibu tentang genogram atau silsilah keluarganya. Kalau untuk Bapak L ini sendiri berapa bersaudara Bu? Ada 9. 9. Kalau untuk yang pertama itu perempuan atau laki-laki Bu? Itu laki-laki. Laki-laki. Yang kedua Laki-laki. Bapak L ini anak keberapa Bu? Anak yang kelima. Kelima. Kalau yang ketiga itu anaknya Perempuan. perempuan. Yang keempat Perempuan. perempuan. Yang kelima Bapak ya. Iya. Yang keenam laki-laki. yang ketujuh Perempuan. perempuan. Yang kedelapan Laki-laki. laki-laki. Yang terakhir Bu? Laki-laki. Laki-laki. Tapi yang laki-laki yang awal sama yang 2 di akhir itu udah meninggal karena itu dari apa namanya, dari dalam. Berarti udah ada yang keguguran atau bagaimana Bu? Menurut mertua saya waktu itu sih dia tuh nggak tahu kalau dia tuh lagi hamil gitu, kayak gak kerasa katanya kayak gitu. Tapi kalau yang pertama mah emang katanya ibunya nggak kuat gitu, nggak ngerti saya juga. Iya. Udah lama. Berarti bukan karena suatu penyakit tertentu ya Bu? Bukan. Iya. Cuman dari semenjak yang terakhir meninggal juga kan, kayak yang waktu pertama meninggal kayak ada rasa trauma gitu kan mungkin. Ya ini mah perkiraan saya. Nah yang pas terakhir juga ibunya udah saya nggak mau punya anak lagi, jadi ibunya ya udah di KB, yang asalnya nggak mau di KB karena ibu saya tuh masih menganut ini loh, terus apa namanya, budaya yang kalau banyak anak banyak rezeki, nah kayak gitu. Nah tapi untuk sekarang di KB aja katanya, biar waktu itu sih di KB-nya juga udah lama. Oh iya baik Bu. Berarti kalau misalkan sekarang mertua ibunya Bapak L ini sama ayahnya ini masih ada Bu? Bapaknya udah meninggal. Bapaknya udah meninggal ya. Nah itu tuh meninggalnya gara-gara sakit atau bagaimana Bu? Sakit yang udah tua aja sih susah tuh mah. Udah tua. Ya maksudnya ya udah banyak penyakit yang itu gening ya, nggak bisa dipastikan juga. Iya. Tapi bapaknya Bapak L ini sudah punya riwayat hipertensi yang meninggal itu atau diabetes gitu? Setahu saya enggak sih. Enggak ya, berarti enggak ada riwayatnya Bu ya. Kalau dari ibunya Bapak L ini bagaimana? Bapak itu ini ibunya itu pernah asma. Oh pernah asma. Tapi sekarang masih atau gimana Bu? Kan udah meninggal. Oh udah meninggal Iya, dua-duanya. Udah meninggal dua-duanya. Kalau ibu sendiri berapa bersaudara? Saya ada 3 bersaudara. Anak yang pertama? Semuanya perempuan, saya anak yang terakhir. Ibu anak terakhir ya. Kakak-kakak ibu masih ada? Masih, Alhamdulillah. Untuk ibu sendiri apakah orang tuanya masih lengkap atau bagaimana? Alhamdulillah lengkap. Apakah ada yang mengalami sakit gitu Bu, ayah sama ibunya dari Ibu Amel ini? Nggak ada sih, cuman kakak saya yang pertama itu ada hipertensi. Oh ini punya hipertensi. Waktu dia mau melahirkan juga kan, dia anaknya cuma 1. Nah dia tuh katanya apa sih itu yang yang melahirkan tapi darah tinggi itu loh ya, jadi dia harus disesar gitu waktu itu tuh, jadi ya gitu. Preeklamsi gitu ya? Oh saya kurang tahu sih namanya. Bukan anak kesehatan. Oke Ibu, kita lanjutkan ya ke pertanyaan selanjutnya. Biasanya kalau misalkan ada nih anggota keluarga Ibu yang sakit itu, apakah dibawa ke rumah sakit kah atau masih menganut budaya-budaya kayak tradisional, misalkan dibawa ke bukan ke kesehatan, bukan ke fasilitas pelayanan kesehatan, itu bagaimana Bu? Kalau dari saya sendiri sih, kalau misalnya penyakitnya kayak demam gitu yang masih bisa ditangani, saya suka pakai ini aja ke anak-anak saya atau ke suami saya, pakai kayu putih atau enggak yang balsam-balsam gitu buat mengurangi mengurangi rasa sakitnya gitu. Oh baik. Tapi
apakah masih menjunjung kayak masih menjalani tradisional misalnya ke dukun gitu? Enggak sih, tapi kalau misalnya lagi anget nih badan anak saya terus emang gak turun-turun udah pakai apapun, pakai bawang merah Oh, berarti digosok-gosok. Oke, Ibu. Tapi misalkan mengkonsumsi jamu gitu-gitu pernah? Saya nggak pernah sih, suami saya juga nggak pernah. Nggak pernah ya. Nah, untuk biasanya kan di sini budayanya sehari-harinya itu menggunakan bahasa apa, Bu? Di sini saya menggunakan bahasa Indonesia, Bahasa Indonesia. tapi dicampur Ibu sendiri ini dari suku Sunda. Sunda. Kalau bapaknya? Bapaknya dari Batak. Bapaknya dari Batak ya. Kalau komunikasi di rumah ini biasanya menggunakan bahasa apa, Bu, dominannya gitu? Indonesia sih, Indonesia ya. Iya. Indonesia. karena kan bapaknya Batak agak Nah, gitu ya. betul. Nah, Ibu izin bertanya lagi. Nah, untuk kegiatan-kegiatan masyarakat, keagamaan gitu di sini apakah masih rutin dilakukan, Bu? Di sini kayak gotong royong gitu ada, cuman nggak sering gitu. Kayak misalnya ya dalam sebulan juga nggak, paling 3 bulan sekali gitu, karena emang mungkin di sini males-males. Tapi untuk keagamaan kayak ngaji bulanan, rutinan RT RW kayak gitu masih ada. Oh iya. Untuk Ibu dan keluarga sendiri agamanya Islam. semuanya, Ibu, tidak ada perbedaan keyakinan? Paling itu aja, mertua saya yang laki-laki itu Katolik. Oh iya. Nah, untuk Ibu sendiri apakah masih rutin mengikuti kegiatan pengajian gitu atau bagaimana? Saya jarang-jarang sih, karena punya anak umur 3 tahun kan, dia pengen selalu ikut dan selalu ngerecok. Jadi lihat dulu situasi, kalau misalnya ada yang jaga anak saya ke pengajian. Tapi kalau nggak ada ya saya nggak ikut dulu. Bukan nggak mau, tapi emang lebih baik menghindari dulu, karena kan anak saya yang hiperaktif gitu. Ya. Baik, Bu. Kalau untuk Bapak sendiri apakah sering mengikuti kegiatan keagamaan misalkan di masjid gitu untuk Bapak? Bapak jarang sih, karena kan pengacara ya Bu ya, kadang-kadang gak pulang, diamnya tuh di kantor hukumnya gitu. Jadi kalau misalnya pulang juga nggak, kalau ada sih ikutan, tapi kalau misalnya ada dianya capek dia nggak ikutan. Oh, baik, Bu. Untuk Ibu di sini tinggalnya di rumah ini apakah dengan orang lain atau hanya keluarga Ibu saja? Keluarga saya saja. Tidak ada mertua atau orang tua gitu? Nggak ada, mertua saya kan udah Iya. nggak ada, jadi udah nggak ini. Iya. Dari sebelumnya apakah tinggalnya gini atau waktu ada mertua itu tinggal bersama, Bu? Enggak, jadi saya nikah suami saya langsung punya kontrakan. Ya gak apa-apa sih, kecil juga kan dulu ininya, yang penting pisah dulu aja. Alhamdulillah sekarang suami saya udah bisa sukses gitu. Saya beli rumah ini sendiri, jadi tetap sendiri-sendiri, nggak gabung. Ya, baik, Bu. Alhamdulillah ya, Bu. Lingkungan di sini mah pada bersih ya, Bu ya. Iya. Suka gak suka kalau lihat berantakan teh. Nah, ya, Bu. Sebelumnya mungkin cukup sekian, Bu, yang dapat saya sampaikan sekarang gitu ya. Paling besok saya kesini lagi untuk bercakap-cakap lagi. Apakah Ibu bersedia? Boleh. Ya, kalau begitu besok saya kesini lagi, Bu. Untuk jamnya Ibu kira-kira ada waktu luang jam berapa? Jam 10 paling, tapi kan besok mama saya ini ya, sus apa namanya, ada acara. Paling ada anak saya yang kecil, nggak apa-apa, takutnya dia ngerecok gitu. Nggak apa-apa. Takutnya ngerecok. Nggak apa-apa, Bu. Kalau begitu apakah ada yang ingin Ibu tanyakan terlebih dahulu? Enggak. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin Ibu cukup sekian dulu ya dari saya. Besok saya kembali lagi ke sini untuk bercakap-cakap lagi dengan Ibu. Ya. Ibu, kalau gitu terima kasih Ibu ya atas waktunya. Ya. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang tidak enak di hati. Nggak apa-apa sus. Makasih Ibu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.